makanya kenapa biasanya AGD ini lebih sering dilakukan di pasien-pasien kritis. Ya, jadi kalau pasien-pasien kritis yang memang kondisinya sudah komplikasi, terus sudah koma, itu asam basa di dalam tubuhnya harus selalu terkontrol. Makanya AGD-nya setiap hari. Ya, jadi setiap hari itu ada jadwal untuk pemeriksaan AGD. Nah, AGD sendiri itu diambilnya di pembuluh darah arteri. Apa bedanya sama vena? Berdenyut arteri. Apa bedanya pembuluh arteri dan pembuluh vena? Vena yang terlihat. Darahnya kandungannya juga beda. Apa aja? Permeabilitas dinding pembuluhnya lebih mudah pecah. Kalau arteri, kalau vena lebih kuat. Terus vasokonstriksinya juga beda. Oke, jadi arteri dan vena betul ya tadi. Arteri itu adalah pembuluh balik ya. Jadi arteri ini adalah pembuluh darah yang pertama mendapatkan asupan oksigen dari darah yang keluar dari jantung. Makanya disebut kalau arteri mah kaya sama oksigen, kalau vena mah kaya sama karbon dioksida. Karena kalau vena mah dia masuk ke jantung untuk dibersihkan ya, untuk ditukar. Nah, ditukar gas oksigen sama karbon dioksidanya. Kalau arteri itu darah yang langsung keluar dari jantung ya, dari aorta. Jadi udah kaya dengan oksigen. Nah, untuk pengambilan arteri AGD itu bisa di beberapa tempat. Di mana aja, teman-teman? Radialis, brachialis, femoralis. Nah, tapi hasil penelitian terbaru untuk pengambilan AGD itu sudah tidak disarankan di femoralis. Ya, femoralis di mana? Ada yang tahu? frontal apa enggak nih? Frontal femur ya. Hah? Femoralis Di kaki. selangkangan. Oh, selangkangan. Teteh cariwit biasanya. Femoralis itu di area selangkangan ya. Di situ kalau misalnya teman-teman sambil tiduran, kalau diraba itu kerasa banget undulasi arterinya. Ya, tapi menurut penelitian terbaru itu sudah tidak disarankan. Kenapa? Karena arteri yang ada di femoralis itu lebih rentan ketika ada pendarahan akan sulit dihentikan ya. Mengingat tadi dari mudah pecah ya, kalau arteri ini tidak setebal vena sehingga angka kejadian pecah atau rupturnya itu akan lebih mudah ya. Makanya untuk pengambilan darah arteri atau AGD itu biasanya kita lakukan di area radialis ya. Nah, kalau misalnya femoralis, kalau misalnya radialis misalnya misalnya ada pasien ternyata sudah diamputasi atau misalnya ada luka di area tangannya, luka bakar dan lain-lain, boleh di femoralis. Jadi femoralis itu sebagai pilihan terakhir kalau radialis memang tidak bisa ya. Terus kalau misalnya femoralis itu nggak usah diraba, ketika kita lihat posisi pasien kayak gini dia udah langsung kelihatan, langsung tusuk ya. Kalau femoralis posisi jarum juga 90 derajat tusuk. Berbeda dengan yang di radialis. Kalau radialis 30 sampai 45 derajat. Ya. Oke, sekarang kita lihat cara untuk pengambilan AGD ya. Kita kan udah tahu ya fungsinya tadi AGD untuk apa gitu ya. Sekarang tempatnya udah tahu di mana aja. Posisi penyuntikannya 30 sampai 45 derajat. Kalau di radialis dan brachialis. Kalau femoralis berapa derajat? 90 derajat. Nah, alatnya apa aja yang kita butuhkan? Sini kita lihat ya. Handscoon butuh ya. Ini tekniknya steril atau bersih? Bersih. Ya. Handscoon, spad. Nah, spadnya ini kita pakai yang 3 mili ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau untuk arteri itu nggak usah kita ambil banyak-banyak darahnya ya. Nah, terus kalau untuk AGD itu sebetulnya ada spad khusus ya. Jadi dia sudah ada heparinnya. Jadi udah tinggal pakai ya, nggak usah diapa-apain, tapi harganya lumayan ya. Makanya kalau di rumah sakit jarang dipakai, pakainya tetap yang ini. Tapi nggak ada bedanya sih ya, selama kita melakukannya dengan benar. Nggak ada bedanya antara seperti yang biasa dengan yang khusus untuk AGD ya. Terus yang kedua di sini ada apa namanya teh? Heparin. Ada heparin. Tahu heparin apa? Heparin itu antikoagulan. Jadi heparin ini diberikan agar pasien darahnya tidak menggumpal atau tidak membeku. Ya, jadi sebelum kita ambil darah atau ambil darah arteri, biasanya kita masukin dulu heparin. Ya, ini omeprazol ya. Sama Ekta sama aja. Apa? Ekta. Ada pernah dengar Ekta? Merek ya itu ya. Merek sama aja.
Lihat kalau misalnya lihat kalau teman-teman ngelihat obat, jangan lihat mereknya, lihat kandungannya. Kalau merek pasti beda-beda ya. Obat generik sama obat ini juga beda ya. Lihat kandungannya. Nah, terus di sini needle ya, di sini harus diganti ya. Ketika teman-teman udah ambil heparin itu harus diganti karena tadi jarumnya akan tumpul ya, jadi harus diganti. Nah, di sini juga ada ini kayak bekas darahnya tadi kan. Ini tuh harusnya karet. Kalau ini kan spons ya, styrofoam. Jadi harusnya karet. Kenapa harus karet? Karena kan tadi kalau darah arteri ini dia mudah menggumpal ya. Kalau misalnya pakai styrofoam atau nggak ditutup pakai karet, maka lubang needle yang ada di spuit itu kan ujungnya bolong ya. Nah, itu beresiko akan masuk karbon dioksida dan darah atau oksigen akan tercampur. Jadi nanti ketika dicek pasti hasilnya berbeda. Ya, jadi kalau misalnya ambil AGD itu harus betul-betul darahnya nggak boleh kecampur sama karbon dioksida. Jadi kalau udah diambil langsung tusuk ke karetnya. Nah, makanya tadi kalau misalnya kata saya bilang ada spuit khusus AGD, itu nggak usah kita nyiapin yang kayak gini karena udah sepaket, udah langsung ya. Heparinnya pun udah langsung ada di dalam ya. Terus apa lagi ya? Ini alcohol swab. Ini wajib ya kalau mau injek. Alcohol swab ini dibutuhkan. Plaster ini dibutuhkan, tapi saran saya sih pakainya Pavik ya, dan kasa. Kasanya di sini ya, kasa untuk ngedep. Udah, alat-alatnya udah siap, baru kita ke prosedur ya. Prosedurnya seperti biasa, yang pertama kita inform konsumen ya. Selamat pagi Bapak atau Ibu, perkenalkan saya perawat Nurul. Hari ini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah ya Pak ya. Di sini pengambilan darahnya nanti di tangan Bapak di sebelah sini. Jadi kita tunjukin ya. Walaupun AGD ini banyaknya dilakukan pada pasien-pasien nggak sadar, misalnya di ICU, teman-teman tetap harus komunikasi ya, karena kan kita belajar ya bahwa hasil penelitian atau hasil riset pasien-pasien nggak sadar itu mereka mengatakan ketika dia nggak sadar dia sebetulnya tahu ya, hanya nggak bisa buka mata dan nggak bisa ngomong. Jadi kita ngobrol aja sama pasien nggak sadar, kita ajak ngobrol. Misalnya, Pak, Bu, nanti di sini ya Bu ya, dipegang tangan pasiennya. Jadi pasiennya ngerasa oh di situ saya mau disuntik ya. Nanti di sini pengambilan darahnya nanti agak sedikit sakit ya Bu, tapi nggak apa-apa, waktunya nggak akan lama. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Saya sudah, kita lihat betul nggak nama pasiennya, sesuai nggak dengan pasien yang mau kita ambil darah ya. Kalau udah, kita siapkan alat cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Kalau di ruangan jarang memang AGD, jadi kalian belum lihat ya. Nanti pas praktek gadar kritis di IGD sama di ICU, kemungkinan akan sering melihat AGD. Kalau sudah di sini kan ini baru wajib. Heparin kita ambil hanya 0,1 mili, jadi sedikit banget ya, nggak usah banyak-banyak. Ini dulu ya, nanti dicairkan dulu ya. Saya ambil 0,1. 0,1 itu berarti sedikit banget ya, satu garis ya, hanya satu garis heparinnya, dan pastikan udah nggak ada darah. Kalau udah, kita simpan dulu, baru kita ke pasien. Ini ganti dulu. Untuk jarumnya itu ganti. Ada es. Apa? Kenapa? Itu ada wadah berisi es. Ini Oh, buat nyimpan. buat
buat nyimpan. Nah, jadi nanti kalau udah diambil darahnya itu langsung dimasukin ke buku box. Tapi kalau misalnya untuk sekarang di ICU sih rata-rata udah canggih ya, jadi nggak harus dibawa ke lab. Jadi di ICU itu ada alat yang ketika kita udah ambil, nanti kita tetesin darahnya ke situ, dia langsung keluar hasil AGD-nya. Langsung keluar interpretasinya. Gak interpretasi dengan hasilnya, interpretasinya kita yang interpretasikan sendiri. Nggak ada itunya. Gak ada ujungnya ya. Ini ada gunting loh. Lanjut sih udah bisa. Nah ini ya, kalau udah diganti, simpan lagi dulu. Ini. Nah kalau udah diganti dan sudah dimasukin heparinnya, baru kita ke pasien, kita cari arteri, ya. Nah arterinya coba. Sorry, sebelum kesana ketinggalan. Ada namanya tes Allen. Ada yang pernah dengar tes Allen? Tes Allen itu adalah tes untuk ngecek sirkulasi darahnya baik atau tidak. Berhubung kita kan mau ngambil darah di arteri nih, ya radialis ya. Kalau misalnya ternyata sirkulasinya nggak bagus, percuma kita ambil darah, darahnya nggak akan keluar. Ya caranya kayak gini. Saya boleh minta satu orang? Oke, next depan saya. Nanti kalau pasiennya sadar, Udah sih. Udah kelihatan tengah. kalau pasiennya sadar, ini pasiennya saya minta buat kepal, buka 5 kali aja, pakai tenaga nih. Cukup. Nah, saya tahan di area radialis sama umumnya. Pasiennya buka tangannya, putih ya, putih kan? Putih ya? Saya buka. Berubah? Iya. Jadi merah. Cepat perubahannya. Berarti kalau ada perubahan cepat berarti sirkulasi darahnya Baik. bagus. Tadi baru di ulna, sekarang radialis. Lagi naik. Putih ya. Saya buka. Merah. Oke. Nah, kalau misalnya cepat, oke, thank you Tita. Kalau misalnya sirkulasinya bagus, itu ketika kita lakukan tes Allen, dia akan berubah warna dengan cepat. Ya, sekarang coba ke pasangannya masing-masing. Sama perubahan warnanya. Ya. Langsung berubah merah tadi. Nah, kayak CRT. Ya, tapi ini yang dilihat langsung dari arteri. Buka salah satu. Nah, kenapa harus tes Allen? Karena kalau misalnya nggak tes Allen, kita nggak tahu sirkulasinya lancar atau enggak. Contohnya gini, pasien tekanan darah rendah itu akan lebih sulit diambil darah arterinya dibandingkan yang tidak tekanan darah rendah. Ini yang kayak saya waktu ceritain, tekanan darah rendah itu kan ibarat dilatasi ya pembuluh darah ya. Sedangkan volume di dalam sebenarnya sama. Ketika kita tusuk, kalau yang normal AGD itu dia langsung naik darahnya sendiri. Paling dirangkang sedikit ya, terak dia langsung naik. Tapi kalau misalnya tekanan darah rendah harus kita bantu tarik. Karena tadi ada volume ada ruang yang besar gitu ya, sehingga volumenya harus kita tarik. Paham ya? Oke, kalau tes Allennya sudah, baru kita cek posisi atau letak untuk injeksinya. Nah, kita di sini cek sambil teman-teman ngecek nadi masing-masing ya. Di radialis ya, berarti sejajar. Ya, jempol. Ada undulasi kerasa nggak? Ada. Berdenjut. Kerasa ya. Nah, di sini biasanya trik dari saya gini. Saya buka dulu ini, biar kebayang. Ini pakai 3 jari. Nah, dicek ya. Nah, kalau misalnya nadi atau di arteri radialis itu dia kadang menipu ya, teman-teman. Rasa undulasinya besar, ketika disuntik hilang. Ya, jadi saya coba pakai 3 jari di sini, undulasinya akan terasa di semua jari saya. Ya, tapi saya ambil undulasi yang terbesar. Misalnya undulasi terbesarnya ada di tengah gitu ya. Oke, berarti kita tahan di sini, agak dipijit yang tengah. Nah, agak dipijit nanti undulasinya pasti akan pindah. Ketiga. Ya kan? Nah, makanya di sini kalau misalnya sudah, bentar ya, kayak gini caranya. Saya di sini saya ngerasa yang tengah paling kencang gitu ya. Tapi ketika saya pijit, dia pindah ke sebelah kiri, saya buka lagi pijitannya, pindah lagi ke kanan, ke tengah, berarti memang undulasinya di situ. Di tengah. Ya. Kok aku di sini ya? Nggak apa-apa, nggak harus jadi tengah, nggak harus jadi tengah. Pokoknya di 3 jari itu di mana yang paling kerasa ya. Nah,
Kalau udah di sini buka dulu jari yang 2 ini, kita kasih alcohol swab. Ini tempel lagi nggak apa-apa. Nanti yang ini baru tengah buka. Ya. Jadi kita sisakan bukan ruang ya, 3 jari ini untuk diberikan desinfektan. Kalau sudah, posisinya kalau untuk AGD itu harus senyaman mungkin. Kadang kalau misalnya di rumah sakit ya, untuk AGD itu nggak bisa buru-buru kayak Vena. Jadi harus benar-benar santai gitu ya. Pasiennya diajak ngobrol, kadang perawat sampai pada duduk gitu kan ya untuk ngambil AGD itu. Nah posisinya enaknya dari bawah kayak gini. Nah kalau teman-teman udah terasa nih, misalnya saya ngerasanya di jari tengah saya, oke, berarti fokus saya di jari tengah ya. Untuk penyuntikan tadi berapa derajat? 30 sampai 45. Nih, saya masukin dari ujung jari saya. Tapi hati-hati ya, jarinya hati-hati. Jari, saya liatin dulu. Oke, ini saya simpan dulu ya. Ini kan jari di sini ya. Ini ketika masuk, misalnya kerasa nih, jangan ditekan. Agak dilepas, tapi nggak boleh dilepas ya. Nanti saya jelasin kenapa nggak boleh dilepas. Ini masuk nih misalnya. Set. Ternyata darahnya nggak keluar. Fungsi jari saya nempel di sini adalah untuk cari denyutan. Kalau misalnya nggak keluar berarti kan dia nggak masuk ke arteri ya. Nah jari saya ini nggak boleh dilepasin. Di sini saya cari. Misalnya pindah ke sini. Ini agak saya tarik, belokin ke. Ya. Jadi jari yang saya pegang di sini fungsinya selain untuk ngecek undulasi, untuk nanti ketika jarum sudah masuk dan ternyata darah nggak keluar, jari di sini jangan dipindahin, dia nyari undulasinya pindah kemana. Karena tadi arteri itu kalau kegoder sedikit, ketolak sedikit, dia bisa pindah posisi. Ya makanya jangan ketipu juga kalau misalnya di ICU, itu kan saya ada lansia ya, undulasinya tuh wah kenceng, wah ini kelihatan banget gitu kan, gak usah dipegang juga kelihatan, ketika ditusuk meleset. Ya tapi memang susah sih kalau misalnya AGD ya, jarang ada yang langsung berhasil ya. Ini kalau udah Dibelokin ibu emang nggak apa-apa itu. nggak apa-apa, asal jangan ekstrim dibelokinnya aja. Dibelokinnya jangan ekstrim. Jadi kalau misalnya udah masuk, saya nggak kena, belokinnya jangan langsung wah gitu ya. Tarik sedikit, ubah posisi sedikit, masukin. Ya, kalau misalnya sudah keluar, ini biasanya langsung naik. Atau misalnya kita ini sedikit, tarik sedikit ya, nanti dia langsung ikutin. Tutup. Ya, jadi kalau udah disuntik ini langsung masukin ke karet. Terus jangan lupa diputar belakang. Kenapa? Biar heparinnya nyampur sama darahnya ya, biar tidak ada pembekuan. Nah di depnya berapa lama? Di depnya kalau secara teori 5-10 menit ya, karena darah arteri itu agak susah untuk berhenti ya pendarahannya, karena tadi mengingat lapisan arteri itu dia mudah hancur ya, makanya ditahan 5-10 menit itu teori. Tapi kalau misalnya ternyata di lapangan 1-2 menit sudah terkendali ya, misalnya nggak ada pendarahan, boleh teman-teman langsung pasang paham sampai di sini? Paham. Oke, mau coba satu sama lain? Agak rada ngeri gitu. Tadi juga temennya nyobain kok. Tadi temennya ada yang nyobain kok. 3 orang. Berhasil. 1 berhasil, 2 gagal.